Oke, halo Sobat Utama, kembali lagi di segmen podcast. Kali ini kita udah kedatangan narasumber dari program studi bahasa Jepang. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita kenalan dulu ya sama narasumbernya. Oke, mungkin boleh silakan Ibu perkenalkan terlebih dahulu sama Sobat Utama. Oke, terima kasih. Selamat pagi Sobat Utama. Saya Aan Amalia. Kebetulan saat ini saya sedang diamanahi untuk menjabat sebagai Kaprodi di program Diploma D3 Bahasa Jepang. Oke, baik. Terima kasih. Boleh selanjutnya Ibu? Oke, dilanjut ya. Halo Sobat Utama, selamat pagi. Nama saya Hetty. Saya Kaprodi S1 Bahasa Jepang. Itu kalau tadi buaan D3-nya, saya S1-nya gitu. Oke, baik Bu Hetty. Selanjutnya di sini ada Sensei juga. Silakan Sensei perkenalkan dulu sama Sobat Utama. Halo Sobat Utama, nama saya Tomoya Furushima, dosen di Universitas Widyatama. Ya, nama saya Tomoya itu nama kecil dan Furushima itu nama keluarga. Jadi panggil saya Furushima Sensei aja. Terima kasih. Oke, Furushima Sensei ya. Salam kenal Sensei, Ibu semuanya. Oke, nah kemarin nih aku sempat dengar-dengar nih sedikitnya profil dari Furushima Sensei gitu, karena Sensei itu ternyata udah sempat tinggal di Indonesia. Nah, kalau boleh tahu nih, sejak kapan sih Sensei di Indonesia? Ya, kali ini saya datang ke Indonesia 2 bulan lalu. Ya, bulan April ya. Jadi tapi pertama kali saya datang ke Indonesia di Jakarta ya, 3 tahun yang lalu. Saya bekerja selama setahun di Jakarta. Oke, jadi untuk ke Indonesianya, untuk mengenal Indonesia sudah dari 3 tahun yang lalu ya, tapi untuk stay di sini baru April kemarin gitu. Tapi waktu Sensei pertama kali datang nih ke Indonesia, itu apa sih yang Sensei rasakan? Apakah mungkin merasakan culture shock mungkin, atau mungkin aduh bingung harus gimana? Gimana nih Sensei? Satu itu saya tidak bisa bahasa Indonesia sama sekali, ya 3 tahun yang lalu ya. Jadi saya tidak bisa ke mana-mana karena tidak bisa panggil Grab, Gojek. Ada kereta tapi itu susah ya dinaik. Jadi ya susah banget. Ya, culture shock itu juga ada. Di Jepang tidak ada banyak Muslim ya. Tapi di Indonesia ada banyak. Jadi ya culture-nya beda. Ya, budayanya beda. Budayanya beda. Oke. Dan bahasa juga memang sulitnya di situ ya, karena kan untuk komunikasi. Nah, berarti kalau komunikasi Sensei gimana nih waktu pertama-tama? Ya, pertama-tama saya tidak bisa bahasa Indonesia, jadi saya bekerja di salah satu sekolah ya, di kecil sekolah. Jadi ada banyak sensei yang lain bisa pakai bahasa Jepang. Jadi dibantu ya. Oke, tapi kalau untuk makanan aman ya? Makanan aman, iya. Aman. Enak-enak ya di Indonesia ya? Ya enak, tapi ya saya tidak bisa makan pedas. Oke, nggak bisa makan pedas ya. Rata-rata ya orang Jepang tidak bisa makan pedas. Kebanyakan. Sedangkan Indonesia seneng banget ya Bu ya sama pedas nih. Tapi nih, kalau pengen tahu deh, apa sih yang membuat Sensei itu bertekad gitu kayak oke, saya pilih Indonesia, saya ingin datang ke Indonesia. Apa sih yang membuat hal tersebut? Ya, saat saya mahasiswa S2, teman saya bekerja sebagai di salah satu lembaga. Jadi teman saya cari guru orang Jepang ya, guru bahasa Jepang. Jadi saya ikut itu. Jadi saya pertama kali saya datang di Jakarta, saya mengajar bahasa Jepang di situ. Ya itu ya alasannya saya datang di Indonesia. Tapi kali ini saya cari kerja di Indonesia karena saya ingin ke Indonesia lagi. Sudah jatuh cinta kayaknya sama ya, mengajar ke orang Indonesia itu senang. Ya. Oke. Memang apa sih yang membuat Sensei itu kangen nih sama Indonesia? Apa sih hal yang membuat paling kangen gitu sama Indonesia? Oh ya, kangen tuh. Sampai akhirnya mau balik lagi gitu kan ke Indonesia. Yang paling tadinya Ichi banget Sukatsu Kotowa. Ya karena
ya mahasiswa orang Indonesia itu akarui. Akaru itu ceria. Ya. Oke. Ya, jadi mengajar bahasa Jepang itu enak di sini. Enak di sini ya. Oke. Tapi kan tadi Sensei sempat bilang ya kalau misalnya budaya Jepang dan Indonesia itu sangat berbeda gitu kan. Boleh nggak Sensei ceritain nih perbandingan mungkin kehidupan selama Sensei di Jepang dan sekarang di Indonesia? Apa sih yang paling terasa gitu perbedaannya? Perbedaan. Ya, budaya itu budaya kan. Tapi orang Jepang harus pikir jam ya. Oke. Ya, pasti karena orang Jepang apa? Selalu tepat waktu. Selalu tepat waktu. Ya, betul. Tapi di Indonesia ya. Di Indonesia berbeda ya. Ya, itu ya beda sekali. Ya. Yang paling beda Ya, itu paling beda. dari segi waktu ya. Segi waktu. Iya, mungkin sih ya. Mungkin kalau untuk Sensei di sini ada nggak makanan lokal yang paling disukai? Paling disukai. Saya suka sate kambing. Sate sate kambing. kambing. Ya, karena di Jepang tidak bisa makan kambing ya. Jarang ada. Tapi di sini ada. Banyak. Ya banyak. Juga saya suka rendang. Rendang. Ya akhir-akhir ini saya tidak tahu tapi terkenal di Jepang juga. Rendang. Terkenal di Jepang juga ya rendang. Ya. Terkenal juga ya. Bumbu rendangnya itu ada ya di Jepang ya? Bumbu ya itu Ada restoran Indonesia juga. Ya, Ada ada restoran ya. Indonesia. Oh, iya. Bumbu rendang kan ada sekarang yang dikeringkan itu ya. Ada. Betul. Yang instan ya, Bu ya? Ya. Dan itu jadi favorit Sensei juga ya? Oke, Sensei. Dari tadi kita ngobrol kayaknya Sensei ini cukup lancar juga ya mengenal bahasa Indonesia. Apakah Sensei sekarang sedang belajar juga bahasa Indonesia atau sedang belajar? Ya, sedang belajar. Ya, di sini Indonesia saya harus belajar ya. Harus ya. Tidak bisa hidup. Oke. Sensei nyaman gak sih tinggal di Indonesia? Nyaman ya. Sudah betah. Betah ya di sini ya. Ya. Oke. Tapi untuk Sensei sendiri nih selama di Indonesia, apakah selain pekerjaan di sini ya, Sensei mengikuti organisasi di luar mungkin? Di luar. Komunitas atau sebagainya gitu. Itu apa ya? Gakkai itu. Gakkai. Ya, organisasi pendidikan bahasa Jepang ya, asosiasi. Ya, saya ikut itu. Ya. Oh, oke. Jadi untuk kegiatan selain bekerja mungkin kegiatannya juga ada ya, Gakkai tadi itu ya. Jadi saya itu kemarin pas baru masuk tanya-tanya kegiatan organisasi yang ada di Indonesia yang tentang kejepangan apa gitu. Terus kita kan ngobrol-ngobrol tentang SPPJI ya, Asosiasi Pendidikan Bahasa Jepang Indonesia. Kebetulan Sensei tanya-tanya terus tertarik untuk masuk gitu ya Sensei, makanya Sensei masuk baru tahun ini masuk. Oh, baru tahun ini. Seru ya Sensei ya? Ya. Seru. Dan menambah juga banyak teman, banyak relasi pastinya ya. Pastinya. Banyak aktivitasnya Sensei. Banyak Selain ngajar aktivitasnya. juga Sensei punya YouTube channel. Nah, jadi buat sobat utama nih yang pengen belajar nih bahasa Jepang, boleh nih. Sensei orang Jepang atau Indonesia. Iya, itu sensei orang Nah, Jepang. ini YouTube-nya ada Sensei orang Jepang ya. Oke, boleh tuh. Boleh tuh ya nanti di subscribe ya, subscribe, like and subscribe. Di subscribe, oke, Like and pastinya subscribe. ya. ini. Oke. Tapi kalau untuk Furushima Sensei ini di universitas itu kalau boleh tahu sebagai apa ya, Bu ya? Ya, Sensei itu kan di sini sebagai native speaker ya. Native speaker. Ya, dengan tujuan ya kita kan belajar bahasa Jepang tentu saja harus bisa berbicara dengan orang asli Jepangnya gitu. Itu tujuannya seperti itu, maka kita tahun-tahun kemarin itu sebenarnya sudah lama kita mencari orang Jepang untuk jadi native di sini. Nah, kebetulan baru tahun ini kita terlaksana ya mendatangkan Sensei ke sini begitu. Oke, karena kan memang harus terbiasa juga ya, Bu. Iya, Karena betul. mungkin beda juga ya artikulasi kita dengan orang Iya, Jepang asli itu. Iya, betul. Jadi jadi mahasiswa juga dosen dibiasakan untuk ngomong bahasa Jepang. Ada dua kan kalau ingin lancar itu ya. Yang pertama
datang ke negaranya, yang kedua berbicara dengan orang native-nya gitu. Dan Universitas Widyatama mendatangkan aja nih orang Jepangnya Iya, ke sini gitu iya. ya. Kita membuka fasilitas itu untuk mahasiswa tercinta. Oh, iya. Buat sobat Supaya utama lebih juga ya semangat belajarnya gitu ya. Betul. Ini bagus banget nih Bu. Tapi kalau untuk ruang lingkup job desk-nya sendiri ini job native speaker ini tuh lebih ke apa Bu? Ya, Mungkin Bu Heti yang bisa jawab ya. boleh. Ya, jadi job sensei di sini itu yang utamanya adalah untuk JLPT ya. JLPT itu kayak TOEFL-nya gitu ya, TOEFL Jepang ya, Japanese Language Proficiency Test gitu. Jadi kita supaya gimana nih sasaran mutu, kita punya cita-cita nih ya, sasaran mutu program studi nih supaya mahasiswa ketika lulus tuh harus lolos JLPTN 3 misalnya seperti itu. Jadi ada tingkatannya nih Tessa Kira. Jadi awalnya tuh N5 ya, 5, 4, 3, 2, 1. Nah kita tuh di posisi 3 tujuannya tuh ya, yang akhirnya tuh gitu. Jadi supaya dari situ ya sensei tugas utamanya ke JLPT. Nah ini upgrading mahasiswa dari sisi itu, baik mahasiswa maupun dosen gitu. Kita juga kan harus terus ini ya, senantiasa dosen juga harus mengupgrade skill juga. Jadi tugas utamanya itu untuk JLPT gitu ya, melatih mahasiswa untuk latihan JLPT dari N4, N3 sampai ada juga N2 gitu ya. Walaupun kita sasaran mutunya N3 nih, tapi kita mahasiswa ada juga yang sudah bisa lolos N3-nya, jadi belajar N2 gitu. Jadi dari situ sensei untuk JLPT. Kemudian selain untuk JLPT juga sensei untuk ini sinopsis ya. Yoshi ya sensei, sinopsis bahasa Jepangnya gitu, karena kan kalau nanti tugas akhir nih nyusun skripsi, nah bentuknya tuh kan ada 3 bahasa, bahasa Inggris, abstraknya, bahasa Indonesia, isinya. Nah ada sinopsisnya itu bahasa Jepang. Jadi sensei membimbing itu juga. Kemudian membimbing dari sisi non akademik sama akademik ya istilahnya gitu ya Bu ya. Terus ada juga yang untuk lomba-lomba. Nah, yang sensei jadi coach ya sensei juga untuk ya. lomba-lomba. Kemarin sudah ada tuh lomba speech contest, sudah ada bimbingannya sama sensei gitu untuk speech contest. Kemudian selain untuk lomba-lomba juga untuk ini ya ke dosennya juga ya, nanti diskusi penelitian dan sebagainya begitu. Gitu. Kurang lebih seperti itulah. Mengajar di kelas juga. Mengajar di kelas juga udah pasti gitu. Mengajar di kelas juga. Untuk saat ini dilaksanakannya secara online atau offline nih Bu? Online offline. Hybrid ya. Hybrid. Oke. Sensei sudah merasakan mengajar secara online? Ya. Sudah ya. Jadi awalnya saya mengajar itu di bulan Maret ya, Februari. Justru dari November. Oh dari November ya, betul, dari November. Sudah online tuh. Secara online tapi gitu. Nah bulan April baru bisa datang ke sini. Oke, berarti sekarang juga udah mulai offline juga ya sensei mengajarnya? Ya. Untuk sensei Gata, untuk dosen-dosen offline gitu ya. Untuk mahasiswanya nanti kedepannya offline juga ya. Oke. Gitu. Walaupun online tapi sensei Furushima sensei stay di sini ya. Iya. Oke. Tapi nih Bu, mungkin kira-kira kedepannya tuh ada harapan nih Bu sama program studi bahasa Jepang mungkin dengan kedatangan native speaker kayak gini gitu. Harapannya apa sih Bu? Iya tentu saja ya, kita berharap mahasiswa prodi bahasa Jepang ini mumpuni gitu ya di dalam bidang bahasa Jepangnya ya. Baik karena gini ya, belajar bahasa itu juga otomatis kita belajar budayanya begitu. Sehingga pada saat mahasiswa lulus dari prodi kita itu mahasiswa bisa berbaur gitu ya dengan orang Jepang seperti itu. Kalau jadi kebanyakan kan menurut tracer study lulusan kita itu banyak yang bekerja di perusahaan Jepang, Tessa Kira. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang bekerja di perusahaan Jepang itu kan setidaknya harus adaptasi juga begitu kan dengan budaya Jepang begitu kan. Nah dengan belajar dengan bahasa Jepang yang lancar, kemudian bisa beradaptasi dengan baik gitu ya dengan Jepang, ataupun misalnya ada juga yang kerja di Jepang begitu, itu bisa memperlancar semuanya gitu ya, di dalam hal karirnya juga kan, kehidupannya juga. Terus untuk mahasiswanya sendiri terbiasa gitu. Kita ingin mahasiswa bahasa Jepang itu baik mahasiswa maupun dosen itu terbiasa berbicara dengan orang Jepang gitu, sehingga
pada saat kita ada kerjasama misalnya dengan pihak Jepang, kita bisa nyambung lah gitu ya. Atau misalnya pada saat ada dosen atau mahasiswa yang pergi ke Jepang, baik itu pertukaran pelajar atau misalnya dosen yang bertugas atau melanjutkan sekolah di Jepang misalnya S3, itu sudah terbiasa begitu. Pastinya, Iya. karena memang untuk lancar juga kan harus terbiasa Ya, latihan terus betul. gitu. Karena bahasa itu kan kalau tidak digunakan setiap hari, Betul, dan suka kosakatanya juga banyak banget Betul. ya. Kayak bahasa Indonesia juga kan sama aja ya, Iya, seperti itu ya. iya, betul. Jadi mungkin juga sama aja hal yang sulit juga untuk sensei mungkin ya. Tambahan mungkin boleh, Boleh, Mas boleh. Amira. Jadi kan saya juga sebelumnya itu kan mengajar di universitas di sana ya, Kanda Ya, University Kanda ya, di University. Kanda University. Jadi itu sangat antusias juga nih kita menyambutnya ya. Sensei bisa membuka peluang untuk student exchange seperti itu ya Sensei ya. Iya, Gitu. iya. Jadi mahasiswa bisa ya mudah-mudahan kedepannya jadi Ya, banyak ada, gitu ya, ya, pertukaran dan sebagainya. ada program yang Ya. siapa tahu nanti kita bisa ikut program U2U mungkin ya Sensei. Gitu. Jadi selama ini kan universitas negeri saja tuh yang bisa U2U, siapa tahu nanti kedepannya kita juga bisa begitu ya, antar universitas gitu. Ya, Wah, ada harapan Itu besar. harapan besar gitu ya dari prodi kami begitu. Siap. Harapan itu semoga aja segera tercapai juga Amin, ya. amin. Sensei. Bertahap, insya Allah. Bertahap, Amin. insya Allah. Iya. Tapi Bu, untuk apa ya? Dengan belajar dengan seorang native speaker nih Bu ya, Iya. mungkin kan ini juga menjadi hal yang baru-baru ini ya di sini, atau sudah lama Sebelumnya juga? sudah ada juga sebetulnya, Ya, sudah tapi ada juga. belum tetap begitu ya. Belum tetap, gitu. tapi saat ini sudah ditetapkan selalu ada native speaker ya Bu Ya, ya. Ya. selalu. Iya. Maksudnya statusnya bukan dosen tetap di Iya, sini, hanya jadi kan dia sebagai masih net. yang Betul, di yang lain betul. juga gitu. Iya. Nah, ini kita udah hire nih, tetap di sini. Pokoknya ada deh, pokoknya job native speaker ini tuh ada Iya. ya. Sebelumnya juga kita ada program untuk belajar dengan native native. ya, tapi tidak tetap begitu. Pastinya itu bertujuan untuk apa sih Bu? Untuk maksudnya apa ya, kampus meng-hire seperti itu, tujuan utamanya? Tujuan tadi utama yang tadi. belajar sama native langsung gitu ya. Mungkin Tadi sudah ya, karena dijelaskan kita ya. punya harapan gitu ya. Harapan tadi ya, Iya. berarti. Betul. Oke. Dan mungkin keuntungan lainnya tadi ya, ketika kita berbicara dengan native-nya langsung itu pasti akan berbeda gitu ya. Dengan jadi ada motivasi juga, aduh gimana pun mau salah mau benar saya pengen ngomong nih gitu. Mudah-mudahan jadi motivasi ya Iya. oleh untuk mahasiswanya gitu. Iya. Untuk bisa lebih berani lagi gitu ya. Terus juga kan bisa dari sisi budaya juga kan ya, saya juga nanti pasti sharing juga budaya di sana seperti apa. Jadi mahasiswa lebih semangat belajarnya gitu. Pastinya. Seperti itu. Tapi nih Furushima Sensei, waktu Sensei mengajar gitu ya sama mahasiswa di sini, ada kesulitannya nggak sih? Ya, kesulitan. Mm-mm. Ya, ada. Banyak ya. Ya, jadi kalau mahasiswa sudah pintar, saya bisa menjelaskan dalam bahasa Jepang ya. Tapi ya N4 Iya. atau N3 ya kadang-kadang susah. Ya mahasiswa tidak bisa mengerti saya. Jadi saya harus pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Itu kadang-kadang susah. Ya. Berarti memang kesulitannya di komunikasi tadi ya. Tapi untuk mengikuti pelajaran bisa mengikuti ya semuanya ya. Bisa. Ya, Bisa ya. Tadi untuk JLPT ya Bu, Iya, apa? JLPT. Itu tuh untuk syarat apa sih Bu kalau boleh tahu? Maksudnya Kita- itu kan seperti tes gitu ya Bu ya? Iya, Tes kebahasaan betul. ya Bu? Saat kelulusan. Saat kelulusan berarti itu Jadi syarat masuk ke SKPI. sasaran utama sasaran apa ya, prodi gitu ya, sasaran mutu prodi, bahwa mahasiswa itu ketika lulus harus, kalau S1 harus lulus N3, kalau D3 setara dengan N3 begitu. Oke, berarti kayak ada level-levelnya Iya, gitu ya Bu, dan betul. minimalnya tuh harus N3. Ya, N3 iya, kalau tingkat sarjana ya. Nanti kalau misalnya mau melanjutkan kuliah ke Jepang itu persyaratannya N2. Ya. N2 atau N1 ya. N2. Paling tingginya N1 ya? N1, N1 iya. paling tinggi. Makanya kita rutin tuh Benkyoka ya istilahnya ya, belajarnya rutin supaya bertahap. Yang belum ke N3 ya udah dari bawah dulu, N4 dulu, Iya. lolos dulu, nanti N4, N3, N3. N3 lolos langsung N2 kayak gitu teh. Oke, karena kan Jadi programnya dibentuk gitu supaya nanti pas lulus tuh ya mereka udah bisa Iya. gitu ketika ujian JLPT itu
lolos. Itu kan skopnya internasional ya ujiannya ya, di penyelenggaranya Japan Foundation langsung setahun cuma 2 kali biasanya. Di Juli sama Desember. Nah, itu kan kadang rebutan kuota juga teh itu tuh. Kalau di bulan Juli kuotanya juga ya. Apalagi kemarin pas pandemi kan sempat juga tuh di cancel dan sebagainya gitu kan. Jadi ya lumayan ketika udah lulus, jadi mahasiswa tuh dituntut nggak bisa santai teh, udah nanti aja lah kan lulusnya nanti tahun depan atau 2 tahun lagi 3 nggak bisa gitu. Nggak bisa karena harus dipersiapkan untuk tes itu. Apalagi kemarin pas pandemi tuh udah kehambat lah ininya ya penyelenggaraannya Bu ya. Jadi mahasiswa dituntut tuh ya visioner lah ke depan, targetnya apa ya udah ikutin nih, kita buka fasilitasnya, buka lebar gitu ya fasilitasnya. Karena gini, manfaat pada saat mahasiswa mempunyai sertifikat N3 itu sangat besar sekali. Ya, jadi perusahaan-perusahaan Jepang baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Jepang itu persyaratan untuk masuknya itu minimal N3 gitu. Ya, jadi harus punya N3 kalau ingin bekerja di perusahaan Jepang. Tidak mau harus punya. Dan kampus Universitas Sudiatama ini memfasilitasi juga ya Bu untuk jembatan tes tersebut gitu ya sampai mendatangkan sensei gitu gitu supaya sampai mendatangkan sensei di sana. Dan mungkin untuk sobat utama juga kali ya yang mau berlatih juga tadi bisa nih ya kan ada YouTube channelnya Sensei tadi. Oke. Tapi nih aku jadi pengen tahu nih Sensei. Mungkin Sensei selama di Indonesia ini pasti ada suka dukanya gitu ya. Tadi kan dari tadi ceritanya banyaknya ya ada dukanya, ada sukanya gitu ya. Mungkin boleh diceritain lagi nih, kita masih pengen tahu nih apa ya ketertarikan. Sukanya belum ya? Sukanya belum kayaknya ya. Iya ya Bu ya. Kayak kita masih pengen tahu lagi nih Sensei, cerita-cerita Sensei waktu selama di Indonesia gitu. Mungkin dari sukanya dulu mungkin ya. Mungkin Sensei boleh ceritain. Suka. Ya, orang Indonesia itu apa? Yasashi. Ramah. Ya, daripada Jepang. Daripada Jepang. Ya, jadi saya bisa bekerja sama orang Indonesia itu lebih enak. Ya, itu suka ya. Suka ya. Tapi dukanya nih, selain dari komunikasi tadi nih mungkin, dan selain waktu tadi ya. Ya, tapi ada duka itu ya saya belum bisa bahasa Indonesia lancar, jadi itu susah. Ya, saat saya di Jakarta saya tidak bisa kemana-mana, saya terdiam. jadi saya ya saya ada di kamar saja. Ya, tapi sekarang saya bisa bahasa Indonesia sedikit. Ya, jadi bisa kemana-mana. Tapi apa sih yang membuat Sensei itu sulit sekali nih untuk memahami bahasa Indonesia? Apa sih yang menjadi sulit untuk memahami bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ya kata kerja ya itu susah imbuhan ya. Imbuhan jadi susahnya di imbuhan ya itu susah. Oke. Tapi biasanya Sensei melatih bahasa Indonesia, terus belajar bahasa Indonesia itu dari mana Sensei? Dari mana? Oh, ya mana? Dari mana saya? Dari istrinya langsung ya? Saya pakai buku pelajaran bahasa Indonesia di Jepang. Ya. Kadang-kadang saya tidak mengerti, saya tanya ke istri saya. Kebetulan istrinya juga istri orang Indonesia. Oh, jadi orang Indonesia. Ada native Indonesia ya. Oke, jadi bisa dibantu juga ya, saling membantu juga nih ya sama istrinya. Oke. Tapi nih, mungkin kan tadi kita udah bahas-bahas soal tips and trick belajar bahasa Indonesianya nih. Tadi kan Sensei pakai buku, terus komunikasi juga. Tapi kan di sini juga sobat utama banyak juga nih yang pengen lancar juga nih ngomong bahasa Indonesia ya Bu ya. Mungkin di sini bahasa Jepang ya Bu. Iya, bahasa Jepang. Iya. Nah, gimana sih Bu caranya sobat utama tuh bisa lancar gitu ngomong bahasa Jepangnya? Mungkin Ibu atau Sensei punya tips and tricknya nih. Mungkin dari Sensei dulu. Ya, pakai buku pelajaran itu ya penting. Tapi ya paling penting itu pakai bahasa Jepang terus, pakai bahasa asing terus ya. Mendengar musik juga boleh, atau nonton film juga boleh. Ya pakai bahasa Jepang terus. Ya, itu paling penting.
Ya. Dipraktekkan. Ya. Dipraktekkan, Jangan dilatih terus. istirahat. Istirahat. Harus pakai terus. Iya. Ya, pakai terus. Dipakai terus. Oke. Mungkin kalau dari Ibu Aan mungkin ada tips and triknya nggak Bu nih Bu? Ya, salah satunya tadi yang Teh Sensei sebutkan tadi ya, bahwa bahasa itu memang harus digunakan setiap hari gitu ya. Tidak apa-apa misalnya belum bisa bahasa yang susah gitu ya. Tidak apa-apa, sedikit-sedikit misalnya hanya gitu aja juga sudah cukup ya, atau misalnya ungkapan atau hyoge ungkapan ya. Selain itu juga mungkin untuk mahasiswa yang sedang belajar bahasa Indonesia bahasa Jepang, yang sedang belajar bahasa Jepang, mungkin lebih banyak membuat contoh kalimat mungkin ya, kemudian karena selain itu juga kan tulisannya juga kan berbeda ya. Iya Bu. Nah terutama kanji kan sangat banyak itu jumlahnya gitu. Dan ya. ada hiragana, katakana, kayak gitu ya, setahu aku tuh ya. Iya, Kanji banyak betul, banget. ya. Nah pada saat belajar kanji itu ya lebih banyak belajar latihan menulis gitu ya. Menulis berkali-kali, kemudian sambil diucapkan, begitu menulis ucapkan, seperti itu. Oke. Mungkin kalau dari Ibu Heti nih Bu, tips and trick lainnya. Iya, tadi berarti kalau disimpulkan kan berarti banyak berlatihnya ya. Terus yang paling penting nih, rata-rata penyakit mahasiswa tuh malas. Malas gitu ya. Udah gitu malas, terus ada rasa takut juga gitu ya, jangan takut salah gitu ya. Kalau tidak dibicarakan kita nggak tahu salahnya di mana kan gitu ya. Yang paling penting itu minimalisir malas. Ingat cita-citanya mau kemana nih ujungnya ya, kita tuh pengen sukses dari sekarang kan kayak gitu ya. Jadi mulai dari hal-hal kecil, kita mulai tadi kata sensei jangan ada istirahatnya, maksudnya gimana, berarti mau kita makan, cobalah kita gunakan kosakata makan, tabemasho misalnya gitu, atau apa, itu sedikit demi sedikit, gak apa-apa walaupun kalimat pendek juga dipraktekkan gitu. Misalnya mau pesen apa nih, Grab, pesen Grab tuh apa ya misalnya gitu ya, itu mulai jangan dikaitkan dengan keseharian, mau tidur apa gitu ya, kata kerja yang diingatnya, bangun tidur dan sebagainya, itu yang udah mulai ke keseharian lah, mulai minimal dari keseharian ada prakteknya lah gitu. Sama satu lagi mungkin tadi selain jangan malas, praktekkan cari teman yang circle yang mendukung. Nah, minimal mah ada IT-nya sensei ya. Ada kawan bicaranya nih. Siapa nih? Dia yang paling semangat belajar, sok cari gitu ya. Supaya enak nanti gitu kan ya ininya. Dan saya juga terbuka kok kalau misalnya mau chat gitu ya, kan udah silahkan bisa gitu. Atau ke kami juga ya, biasa kan mahasiswa tuh ya ke kami mungkin nanti bahasanya mungkin sedikit-sedikit, bukan hanya bahasa Indonesia aja, bisa jadi bahasa Jepang kayak gitu. Jadi cari teman untuk mempraktekkan gitu deh ya. Bisa lah. Arigato. Ya kayak gitu lah, minimal ungkapan-ungkapan ketika bertanya sumimasen, terakhirnya ketika ini terima kasih dan sebagainya, kayak gitu-gitu udah pastinya dibudayakan betul. Gitu. Pastinya selalu terbiasa dipraktekkan, terus ada lawan bicaranya juga gitu ya. Kalau misalnya dari lagu, dari film itu juga itu bisa banget itu ya Bu, bisa banget. Karena banyak anime kan sekarang bahkan games pun ya. Games betul. Dari games mahasiswa tuh tahu kanji-kanji kompleks ya. Ini kan kanji N1 ya, tahu dari games sensei. Ada. Sugoi. Keren ya. Dari games bisa belajar. Iya. Karena saya bukan orang games, saya kan ini berarti media belajar tuh banyak, tinggal mau atau enggaknya. Banyak mau tidaknya. Tapi kalau bahasa Jepang ini tuh memang perlu dihafal atau bisa gimana ya Bu? Dipraktekkan ya? Bukan cuma dihafal. Bukan dihafal ya. Kalau bahasa tuh harus gitu sih, harus bahasa harus dipraktekkan. Saya yakin bahasa asing yang lainnya pun gitu sama ya. Ya mungkin dihafalkan itu konsep-konsep dasar nih kita harus hafal. Nanti dipraktekkan gitu ya sensei ya. Lebih ininya dipraktekkan. Oke Bu. Oke, aku pengen tanya lagi sama Sensei nih. Sensei udah dari 3 tahun ini sudah datang ke Indonesia ya. Maksudnya sudah mengenal Indonesia walaupun di sini baru April kemarin nih. Tapi ada nggak hal yang paling berkesan selama di Indonesia? Berkesan? Iya, yang kayak nggak bisa lupa nih pengalaman waktu di Indonesia. とても印象がとても印象があることね。Yang sebentar ya. Siap. Berpikir dulu ya.
Karena mungkin banyak yang berkesan juga ya. Iya. Tapi yang paling berkesan. Oh ya, istri saya orang Indonesia ya. Saat menikah itu nggak bisa lupa. Menikahnya di sini atau di Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta. Oh, di Indonesia di Jakarta ya. Oke. Ya, pastinya ya. Pastinya itu menjadi Ketemu teman hidup, menikah. dan sekali umur hidup juga ya, Sensei. Iya dong ya. Pastinya. Jadi itu pasti pengalaman yang nggak bisa dilupain gitu ya. Tapi punya pengalaman lucu nggak, Sensei? Pengalaman lucu. Atau mungkin Sensei sempat ini Bu, nyasar ya Bu? Gimana? Apa sasar gitu mungkin? Hai, Michiga Mayote Irokoto ga Atau Nyasar. mungkin Doko ka iku toki Machigai mas. iya. Oh ya. Suku Kanji doko. kali, Mas. Michio toki. Oh, mungkin apa ya? Memori lucu ya, so. Iya, memori lucu. Ya, ada. Saat saya bekerja di RPK, ya setiap bulan banyak murid ke Jepang ya, murid ke Jepang. Satu itu semua murid beri oleh-oleh. Oleh-oleh. Saya, ya Oleh-oleh, batik ya. atau ya barang-barang ya. Iya. Itu ya saya hampir semua saya masih ingat ya. Masih ingat. Itu memori lucu. Oke. Memberi oleh-oleh ke sensei begitu. Jadi itu jadi kenangan manis juga kayaknya ya, Iya. kenangan manis gitu. Tapi kalau hal yang berkesan di Universitas Widyatama nih, Sensei? Masih 2 bulan ya. Belum 2 bulan udah ada belum? Udah ada belum nih Sensei? Karena saya belum ketemu ya. Belum. Mahasiswa. Belum ketemu belum langsung. langsung ya. Belum langsung. Pernah informal ya waktu Sensei kesini ada mahasiswa kan bisa Ya. nemenin sama. Ya, tapi sedikit saja. Sedikit saja, belum semua ketemu. Masih online karena ya. Iya pastinya. Tapi waktu Sensei ketemu sama mahasiswa tersebut gimana nih Sensei perasaannya? Oh. Kayak ini mahasiswa saya nih gitu ya. Ya. Saat saya belajar di Jepang dan dengan online ya. Jadi saya bisa ketemu langsung saat itu. Orangnya. Ya, saya senang. Senang ya. Oh, itu ya. Oh ini ini. yang saya lihat di laptop gitu ya. Jadi Sensei langsung hafal ya. Iya, langsung hafal namanya. Ini Azhar ya gitu. Langsung hafal. Oh iya. Penyebutan nama Indonesia susah nggak sih Sensei? Ya, susah. Susah ya. Ya, nama orang Indonesia itu panjang. Panjang. Ya, panggil kamu apa gitu. nama kamu apa? Yang mana? Ya, intinya aja dipanggilnya apa deh gitu ya. Karena orang Jepang itu nama sendiri dan nama keluarga itu saja. Iya. kalau Hanya gitu. dua. Hanya 2 Iya. aja. Ya, bisa mengerti. Tapi orang Indonesia ada nama ya. Iya, betul. Nama. Tiga Ya, harus saya tanya kan. Iya, Yobi nama ya, Pak. Panggil kamu apa gitu. Ya. Susah ya. Susah. Panjang. Panjang. Tapi Sensei merasa ini nggak ada rasa kangen, rasa rindu nih sama negara asal? Negara asal. Nihon no koto Iya. natsukatsu koto ga arimasu. Masih 2 bulan ada kah? Ya, tepat jam. Tepat waktu. Tepat jam. Tepat waktu. Ya, itu Yang paling dan orang tua orang tua ya. nenek kakek saya masih hidup ya. Masih ada ya. Sudah mau 90 ya. 90 Ya, tahun. ya, Masih. dia kangen gitu. Keluarga di Jepang. Keluarga di kangen Jepang. ya. Keluarga di Jepang ya, Iya. dan budaya di sana juga pasti ada kangen-kangennya. Mungkin ada satu tempat yang bikin kangen di sana mungkin Sensei? Yang Sensei ingat mungkin? Oh. Aduh, kalau ke Jepang pengen datengin tempat itu gitu. Ya. Tempat apa sih? Disneyland. 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 Iya. Resort, ya. Wah, Ya. ya kalau itu saya juga pengen sih ke sana ya Bu ya. Oke. Disneyland. Oke,
Mungkin kita udah ngobrol panjang nih Bu ya dari tadi nih, tapi terakhir nih Bu ya, mungkin Ibu dan Sensei juga mungkin ada kata-kata nih atau mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Universitas Widyatama, mungkin boleh dari Ibu. Untuk Universitas Widyatama ya, sobat utama, untuk sobat utama ya, untuk sobat utama dulu ya. Siap, untuk sobat utama yang senang dengan segala sesuatu yang bersifat kejepangan dan sedang mencari tempat kuliah, ini Universitas Widyatama Prodi Bahasa Jepang adalah pilihan yang tepat tentunya ya. Jadi kami menunggu sobat utama untuk datang ke Prodi Bahasa Jepang Universitas Widyatama. Sudah ada native-nya loh. Seperti itu. Oke, mungkin ada lagi Bu? Universitas untuk harapan untuk Universitas Widyatama. Saya tentunya berharap semoga Universitas Widyatama selalu sukses ya, semakin maju ke depannya sehingga menjadi, ini kan sudah statusnya sudah unggul ya, perguruan tinggi dengan status yang unggul, mudah-mudahan akan selalu unggul ya. Dan mahasiswanya semakin banyak, dosen dan karyawannya semakin sejahtera. Mantap, amin Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama. Mungkin selanjutnya silakan Ibu. Iya, jadi untuk sobat utama gitu ya, ini saya yang saya rasakan sendiri ya, ini terkait Universitas Widyatama. Universitas Widyatama itu salah satu universitas yang sangat concern gitu ya untuk selalu meningkatkan mutu gitu ya. Jadi terbukti tadi kata Bu Aan ya, kita sudah unggul nih gitu ya. Kemudian bisa memfasilitasi apapun butuh apa supaya kita tetap nih bisa mencetak prestasi gitu ya. Seperti itu, termasuk ajuan dari kami juga ya untuk mengadatangkan native speaker, alhamdulillah gitu ya bisa terlaksana gitu. Itu bukti bahwa universitas itu punya komitmen ya, universitas dan yayasan punya komitmen yang kuat gitu ya untuk mencetak generasi yang unggul gitu ya ke depannya. Dan ya itu bukti-bukti yang sudah ada ya. Jadi silahkan untuk merasakan langsung ya, sobat utama bisa belajar langsung dengan kami di sini gitu, merasakan semua fasilitas yang ada gitu ya. Dan bisa di-compare lah dengan yang lain begitu ya, kenyamanannya gitu, seperti itu. Jadi kita ya mau unggul, mau berprestasi, yuk kita sama-sama bisa belajar bareng-bareng di sini di Universitas Widyatama Bahasa Jepang ya. Terutama tadi bagi yang sedang mencari tempat terbaik untuk nanti studinya gitu kan, yang senang Jepang gitu atau penasaran gitu ya dengan budaya Jepang, dengan bahasa Jepang, dan penasaran nanti prospek kerjanya seperti apa, mari bergabung seperti itu ya. Siap, terima kasih Ibu. Oke, selanjutnya Sensei mungkin ada yang ingin disampaikan buat sobat utama yang lagi nonton? Ya, kepada sobat utama ya, ada ya di sini Indonesia mungkin jarang ada ya native speaker, orang native speaker di universitas. Itu ya, jadi silakan masuk Widyatama University ya, dan berbicara sama saya dan belajar sama saya. Harus menggunakan native speaker ya. Optimalkan itu. Oke, siap itu. Kalau gitu terima kasih banyak nih untuk Ibu Aan, Bu Hetty, dan Furushima Sensei atas waktunya, atas ngobrol-ngobrol barengnya. Semoga kita masih bisa ngobrol bareng lagi nih di kesempatan selanjutnya. Dan semuanya sehat selalu juga ya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Oke. Dan untuk sahabat utama juga, terima kasih juga sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga ke teman-temannya. Sampai jumpa di segmen podcast selanjutnya. See you. Bye.